Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, mahasiswa semester 6, khususnya semester 6B, kita sekarang akan mulai proses perkuliahan jarak jauh dengan menggunakan media Facebook. Dan kebetulan pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir menjelang UTS. Nah, oleh karena itu saya ingin mereview kembali materi-materi yang pernah kita diskusikan di kelas. Yang pertama, diskusikan di kelas dalam rangka untuk persiapan UTS ya. Jadi UTS pun sama, akan dilaksanakan dengan cara jarak jauh ya, prosesnya dengan jarak jauh, dan prosedurnya sudah anak-anakku sekalian ketahui kemarin pada waktu pengumuman. Dan untuk mata kuliah viktimologi sudah barang tentu saya ingin memberikan gambaran kepada anak-anakku sekalian bahwa materi yang kemungkinan nanti menjadi soal di dalam UTS itu sudah barang tentu dari awal ya. Dari pertama definisi atau pengertian dari viktimologi sampai kepada sejarah viktimologi ya. Silakan oleh Anda dipahami kembali ruang lingkup viktimologi ya. Terus berikutnya juga berkenaan dengan seperti yang pernah kita diskusikan bahwa viktimologi itu awalnya bagian daripada kajian kriminologi. Jadi berangkatnya itu viktimologi itu atau ilmu yang mempelajari tentang korban itu ini adalah ruang lingkup kajian dari kriminologi. Ya, kriminologi itu ilmu tentang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Nah, di dalamnya itu ada viktimologi. Nah, dalam perkembangannya karena viktimologi itu juga dalam konteks kriminalitas memberikan pengaruh yang besar atau yang biasa disebut dengan faktor kriminogen ya. Jadi viktimologi itu atau korban itu seringkali dalam peristiwa kejahatan itu justru yang mendorong menjadi faktor kriminogennya. Jadi faktor kriminogen itu adalah kondisi kondusif untuk terjadinya kejahatan. Nah, oleh karena itu viktimologi dipandang perlu untuk dikeluarkan dari kriminologi dan dipelajari secara tersendiri ya, maka muncullah disiplin ilmu ini. Jadi disiplin ilmu viktimologi itu adalah salah satu disiplin ilmu yang relatif baru dalam khasanah ilmu pengetahuan ya. Dan dalam perkembangannya cukup memberikan warna ya, jadi hasil dari kajian viktimologi itu cukup besar kontribusinya dalam rangka membuat berbagai model penanganan kriminalitas. Termasuk di dalamnya yang sering kita kenal sekarang itu model atau pendekatan restoratif justice. Nah, model atau pendekatan restoratif justice ini ya, lahir di antaranya salah satunya itu dari hasil studi dari viktimologi itu ya. Nah itu jadi sekali lagi viktimologi itu relatif baru dalam khasanah ilmu pengetahuan. Itu yang juga perlu Anda buka kembali ya di dalam catatan referensi ya, untuk betul-betul dipahami. Selanjutnya sudah barang tentu setiap ilmu pengetahuan itu memiliki atau mempunyai tujuan ya gitu, termasuk di dalamnya adalah viktimologi. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda tentang tujuan dan manfaat viktimologi ya. Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan kejahatan atau mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat ya. Sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga masuk ke dalam satu proses kebijakan publik. Nah, ini yang paling penting untuk digarisbawahi bahwa viktimologi termasuk kriminologi dan bahkan sebenarnya berbagai ilmu pengetahuan itu ya masuk kepada atau juga masuk ke dalam salah satu proses kebijakan publik. Kenapa?
Karena hasil kajian dari berbagai disiplin ilmu itu tidak akan mungkin dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung atau lebih besar ya, sebelum hasil risetnya atau hasil studinya itu dijadikan dasar dalam rangka merumuskan kebijakan publik. Terlebih kalau viktimologi itu kan yang menjadi objek kajiannya itu adalah mengenai korban, ya, mengenai korban. Dan dari perspektif viktimologi yang namanya korban itu ruang lingkupnya luas. Tidak hanya korban yang ditimbulkan dari perbuatan manusia saja, ya, itu. Karena korban dari perspektif viktimologi itu juga korban yang bukan ditimbulkan dari perbuatan manusia. Contohnya apa? Bencana alam. Nah, sekarang sedang kita sedang kena musibah virus COVID-19. Nah, kenapa negara harus berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat tidak menjadi korban? Karena memang posisi dari masyarakat itu diposisikan sebagai korban. Korban apa? Yaitu korban yang bukan ditimbulkan dari perbuatan manusia. Ya. Korban yang ditimbulkan dari bencana, terutama bencana non alam. Gitu. Nah, oleh karena itu definisi korban karena luas seperti itu, ya walaupun kedudukan latar belakang yang menimbulkan korban itu bisa bermacam-macam, tetapi karakteristik korban yang ditimbulkan oleh berbagai latar belakang tadi itu sama semuanya. Yaitu korban itu kondisinya biasanya lemah, menderita, seringkali tidak berdaya, dan sudah berentu karena kondisinya seperti itu memerlukan pertolongan. Nah, dalam hal ini sudah barang tentu karena korban itu lemah, tidak berdaya, memerlukan pertolongan. Pertolongan seperti apa? Tergantung dari penderitaan dari korban itu. Apakah korban itu diakibatkan oleh perbuatan manusia atau bukan dari perbuatan manusia. Itu. Nah itu ya. Jadi sekali lagi bahwa studi tentang korban yang dilakukan oleh viktimologi itu ya, tidak hanya korban yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia saja. Jadi ruang lingkupnya luas. Oleh karena itu diharapkan dari hasil kajiannya itu dijadikan dasar oleh negara melalui pemerintah ya, dalam rangka merumuskan berbagai kebijakan. Ya, kebijakan dalam rangka melindungi warga negara agar tidak menjadi korban. Itu yang pertama. Terus berikutnya antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi perkembangan atau frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan, dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Itu. Nah, selanjutnya tujuan dan juga manfaat berikutnya dari viktimologi ini adalah dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi. Juga selanjutnya viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Jadi ruang lingkupnya sangat luas ya. Jadi tidak hanya penderitaan dalam bentuk fisik saja, tetapi juga bisa mental dan sosial. Nah, oleh karena ruang lingkup viktimologi itu luas seperti itu, makanya sekarang itu kalau kita lihat dalam perkembangannya, banyak model-model penanganan terhadap korban ya, yang karakteristiknya itu justru orientasinya ditujukan kepada perlindungan terhadap korban. Contoh sekarang itu ada sanksi ya, yang berbentuk ganti rugi, restitusi, rehabilitasi, kompensasi. Itu adalah bentuk-bentuk sanksi yang
idenya diawali dari kajian viktimologi ini. Kenapa? Karena memang berdasarkan viktimologi yang namanya korban itu tidak hanya fisik saja, bisa mental, bisa juga sosial. Oleh karena itu, di dalam perlindungannya pun tidak hanya dalam bentuk perlindungan memberikan sanksi, contoh misalkan korban yang ditimbulkan akibat perbuatan kejahatan. Nah, perlindungannya itu tidak hanya menghukum pelaku kejahatan itu saja, tetapi perlindungannya pun harus dirasakan ya kebijakannya itu oleh korban. Nah, maka muncul dalam perkembangannya tuh ada restitusi, kompensasi, rehabilitasi, ya, ganti rugi dan lain sebagainya. Nah, itu ya salah satu manfaat dari studi viktimologi ini. Terus berikutnya, melalui studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya. Jadi, melalui kajian ini diharapkan masyarakat paham betul agar dirinya justru tidak jadi faktor penentu untuk terjadinya kejahatan. Karena tadi tidak jarang kita melihat justru kejahatan itu terjadi karena faktor pemicunya dari korban itu sendiri. Gitu. Nah, diharapkan dengan kajian viktimologi ini kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, jangan sampai justru kejahatan terjadi karena didorong oleh yang korban itu sendiri. Nah, kalau itu terjadi berarti faktor kriminogennya itu adalah korban itu sendiri. Contoh, seringkali kita melihat pertama yang menjadi faktor rentan itu adalah lansia, kedua anak-anak dan juga perempuan. Seringkali kita melihat ada perempuan yang senang ketika berpergian itu mengenakan perhiasan yang berlebihan, ya, dan tanpa didampingi oleh temannya atau tanpa ada bareng dengan yang lain. Nah, itu bisa memicu yang bersangkutan menjadi korban sebenarnya, ya, gitu, menjadi korban. Nah, kesadaran ini yang kelihatannya, ya, kita perlu share kepada masyarakat agar paling tidak masyarakat aware, gitu, ya, yang pribadinya atau dirinya itu tidak menjadi faktor pemicu untuk terjadinya kejahatan. Itu yang berikutnya. Terus yang berikutnya lagi, viktimologi memberikan sumbangan pemikiran yang mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polisi industri, viktimisasi ekonomi, politik, dan penyalahgunaan kewenangan. Itu. Ini menarik sekali. Ya. Jadi viktimologi itu memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, yang ada kecenderungan sekarang itu justru semakin meluas begitu ya. Seperti contoh sosial polusi industri, ya. Polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan. Gitu. Ini juga memberikan pemahaman ya, dari kajian viktimologi ini. Juga berikutnya, viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi kriminal atau faktor viktimogen dalam sistem peradilan pidana. Kita tahu bahwa sistem peradilan pidana kita itu sekarang, terutama pidana umum ya, pidana umum itu masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 881 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Coba dibuka, ya. Sedikit sekali pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 881 itu yang ditujukan untuk melindungi korban. Hanya ada 3 pasal ya di undang-undang itu yang ditujukan untuk melindungi korban. Selebihnya itu untuk melindungi pelaku. Kan kalau seperti itu tidak fair ya. Justru dalam peristiwa pidana ya, pihak yang paling menderita itu kan korban sebenarnya. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 881 itu korban itu sangat minim diberikan perlindungan. Oleh karena itu ada ketimpangan perlakuan undang-undang ini ya. Itu. Nah, dengan munculnya studi viktimologi itu baru sekarang ini timbul kesadaran bahwa dalam sistem peradilan pidana kita itu ada
yang kurang, terutama perlindungan terhadap korban. Nah, seringkali di dalam sistem peradilan pidana yang mengacu ke Undang-Undang 881 itu korban ditempatkan di luar sistem. Jadi posisi korban itu hanya sebagai saksi, ya. Dan bahkan kalau kita telisik lebih jauh, cermati lebih jauh, korban itu bisa menjadi korban lanjutan dari sistem itu. Contoh begini, sebenarnya korban kejahatan terhadap harta benda tidak ada keuntungan materi sekecil apapun ketika kasusnya bisa terselesaikan, karena secara ekonomi tidak mengembalikan lagi kerugian korban gitu ya. Ini yang dalam sistem peradilan pidana kita. Bahkan korban itu bisa menjadi korban lanjutan dari sistem itu. Contoh misalkan korban itu harus memberikan kesaksian pada setiap tingkatan, baik itu penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Nah, ada panggilan kepada korban untuk memberikan kesaksian. Nah, panggilan itu tidak disertai dengan ongkosnya. Contoh ini, tidak disertai ongkos keberangkatan korban dari rumah ke tempat di mana korban itu diperlukan keterangannya. Ongkosnya itu harus mengeluarkan sendiri itu, ya. Sehingga demikian secara ekonomi ya tidak menguntungkan sama sekali ketika pelaku kejahatan itu tertangkap. Padahal dia menjadi korban kejahatan terhadap harta benda, yang notabene kalau kejahatan terhadap harta benda itu yang menjadi kerugian itu adalah ekonomi gitu. Itu. Terus juga misalkan korban penganiayaan. Korban penganiayaan baru bisa diproses kalau sudah ada keterangan ahli, visum et reperendum, keterangan ahli. Jadi penyidik tidak akan bisa menindaklanjuti kalau belum ada keterangan ahli. Pasti disuruh untuk melakukan pemeriksaan dulu agar bisa didapatkan keterangan ahli bahwa dia betul-betul menjadi korban penganiayaan. Nah, untuk mendapatkan keterangan ahli itu tidak ada dana yang diberikan selain daripada harus mengeluarkannya sendiri. Jadi secara ekonomi tidak menguntungkan sama sekali. Dan banyak lagi hal-hal lain yang sistem peradilan pidana kita itu menempatkan korban justru akan menjadi korban lanjutan dari sistem itu. Nah, oleh karena itu, ya, dari dasar seperti itu di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, ya, itu muncul jenis-jenis sanksi baru seperti yang saya katakan tadi di awal. Ya. Nah, idenya itu dari viktimologi. Jenisnya seperti apa? Jenisnya itu ya ada sanksi yang berbentuk kompensasi, ada sanksi yang berbentuk rehabilitasi, ada sanksi yang berbentuk rehabilitasi, kompensasi, ganti rugi, bahkan restitusi. Ya. Nah, itu pemikiran atau ide-ide itu muncul ya, dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana kita di luar KUHP atas dasar studi dari viktimologi ini. Itu ya. Jadi sekali lagi itu Piktul memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung seperti tadi. Nah, sehingga ini diambil atau ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan publik. Terus berikutnya juga viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi kriminal atau faktor viktimogen dalam sistem peradilan pidana. Nah, itu ya seperti yang saya katakan tadi itu. Ya, sistem peradilan pidana. Jadi ini memberikan pemahaman. Dan sebenarnya yang paling besar sumbangan viktimologi dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, ya. Kalau di kita kalau kita kan pidana umum itu masih ke KUHP, ada di pidana di luar KUHP atau pidana khusus. Yang paling besar itu ada pergeseran model penanganan kriminalitas, ya, yang awalnya menggunakan retributif justice ke restoratif justice. Model retributif itu lebih kepada penanganan kriminalitas yang penekannya itu adalah pembalasan, retributif, pembalasan. Ya. Jadi rasio dari penanganan dari model retributif itu, ya, bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan itu harus dibalas
ya, dibalas, dinestapakan dengan sanksi agar dia nestapa, agar dia menderita. Sehingga kalau dia sudah menderita, ya, yang bersangkutan sudah merasa nestapa, ya, yang bersangkutan menjadi kapok, tidak berani lagi melakukan kejahatan. Nah, itu retributif, ya, sesuai dengan tujuan daripada pemidanaan itu sendiri. Kita tahu kan, tujuan pemidanaan yang paling mendasar itu adalah ada dua. Ada self prevention, ada general prevention. Atau prevensi umum, ada prevensi khusus. Tujuan daripada pemidanaan itu. Prevensi khususnya adalah yang namanya pemidanaan itu, ya, kepada pelaku kejahatan, ya, ketika dia menerima sanksi, dia merasa menderita, ya, dia merasa nestapa gitu, menderita, sehingga, ya, tujuan khususnya itu adalah yang bersangkutan tidak lagi berani atau kapok untuk melakukan kejahatan. Itu self preventionnya. Nah, general prevensinya atau prevensi umumnya, ya, yang namanya pemidanaan itu untuk menginformasikan atau memberikan peringatan kepada halayak ramai yang punya potensi untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau mereka coba-coba melakukan kejahatan, nasibnya akan sama dengan mereka-mereka yang telah menerima sanksi itu. Itu prevensi umumnya seperti itu, sehingga mereka yang punya potensi untuk melakukan kejahatan menjadi tidak berani melakukan kejahatan. Nah, itu tujuan daripada pemidanaan itu sebenarnya. Nah, kalau ini berhasil, otomatis kan akan berbanding lurus dengan menurunnya angka kejahatan harusnya. Jadi kalau prevensi khusus dan prevensi umum itu berhasil, itu harusnya berbanding lurus dengan menurunnya angka kejahatan. Nah, yang menjadi prihatin kita, tidak ada satu studi pun yang memberikan gambaran bahwa dengan banyaknya orang di penjara, kejahatan menjadi berkurang. Itu yang menjadi masalah sekarang itu. Oleh karena itu, timbul pemikiran-pemikiran baru untuk menggunakan model baru, begitu ya, dalam penanganan kejahatan ini. Maka muncullah yang namanya restoratif justice. Ya. Kalau restoratif justice itu lebih kepada pemulihan. Jadi kalau retributif itu, kalau terjadi peristiwa kejahatan, ya, korban itu negara, bukan korban langsung itu. Korban itu negara, yang menjadi korban itu negara. Oleh karena itu negara yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dan juga penyelesaian. Korban langsung itu tidak dilibatkan sama sekali, atau dilibatkannya itu di luar sistem. Ya, kalau retributif justice itu. Nah, kalau restoratif justice tidak demikian. Ketika terjadi peristiwa kejahatan, yang menjadi korban itu semuanya. Ya, selain daripada korban langsung, sudah barang tentu negara, masyarakat, dan bahkan, ya, model restoratif justice itu menempatkan pelaku itu sebagai korban. Nah, kalau semua ditempatkan sebagai korban, definisi korban kan tadi, kalau kita merujuk kepada definisi korban pada umumnya, korban itu kan pihak yang menderita, pihak yang lemah, pihak yang tidak berdaya. Kondisinya seperti itu, sehingga siapapun yang ditempatkan sebagai korban, yang bersangkutan perlu ditolong, perlu dibantu, perlu dilindungi. Nah, dalam model restoratif justice itu semua ditempatkan sebagai korban. Dan kalau semua ditempatkan sebagai korban, baik itu korban langsung sudah barang tentu, masyarakat, negara, dan bahkan pelaku itu sendiri, berarti semua harus dilindungi, semua harus ditolong, semua harus dibantu. Maka munculnya model restoratif. Restorasi kalau kita terjemahkan secara langsung itu adalah pemulihan. Pemulihan, jadi dipulihkan. Baik itu pemulihan korban langsung, pemulihan masyarakat karena terganggu nilai-nilai baik yang ada di masyarakat ketika terjadi kejahatan, juga negara sebagai korban, ya. Itu. Dan juga pelaku sendiri. Mereka direstorasi. Ya, dipulihkan semuanya. Jelas barang tentu pendekatan pemulihan terhadap korban langsung, ya, dengan pendekatan pemulihan terhadap pelaku sudah barang tentu berbeda pemulihannya. Tetapi intinya adalah pemulihan. Nah itu, ya, jadi itu yang kelihatannya model
baru yang signifikan yang lahir karena ide dari kajian atau studi viktimologi. Jadi viktimologi itu walaupun disiplin ilmu ini relatif baru, tetapi cukup memberikan pengaruh yang besar terhadap perbaikan model penanganan kriminalitas. Dan ini sudah diterapkan di berbagai negara. Diterapkan di berbagai negara, terutama di Eropa, Kanada, Selandia Baru, ya, di Australia itu model restoratif justice itu sudah mulai diterapkan gitu. Dan hasilnya cukup menggembirakan. Kita seringkali mendengar di Belanda itu yang namanya penjara itu sudah kehilangan penghuninya. Ya, yang namanya penjara itu sudah kosong, bahkan dialihfungsikan. Nah, kalau penjara sudah seperti itu kan itu akan berbanding lurus dengan rendahnya angka kejahatan. Gitu, rendahnya angka kejahatan. Nah, yang paling penting bagi negara, ya, kalau rendahnya angka kejahatan otomatis akan berbanding lurus juga dengan rendahnya korban. Rendahnya warga negara yang menjadi korban kejahatan. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab negara. Tanggung jawab atau kewajiban utama negara itu melindungi warga negaranya agar tidak menjadi korban. Sebenarnya korban apapun itu, termasuk sekarang misalkan sedang terjadi wabah COVID-19, negara harus berusaha sekuat tenaga agar warga negara tidak menjadi korban. Karena itu merupakan kesepakatan. Jadi undang-undang tertinggi dari berbagai negara, di setiap negara itu adalah undang-undang tertingginya itu bagaimana negara melindungi warga negaranya agar tidak menjadi korban. Korban apapun itu. Ya. Termasuk korban kejahatan, korban yang ditimbulkan oleh akibat dari perbuatan manusia. Nah, itu ya. Jadi hal-hal penting yang perlu saya sampaikan, perlu Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian berkenaan dengan mata kuliah viktimologi itu. Nah, akhirnya pemikiran-pemikiran ini diharapkan memunculkan pemahaman kita terhadap pentingnya kenapa sih negara menjadi wajib hukumnya untuk melindungi warga negaranya. Kan sudah jelas ya, hak dan tanggung jawab negara, hak dan tanggung jawab warga negara. Nah, ketika kita mempelajari viktimologi ini, mempelajari tentang korban, ya, dalam ruang lingkup yang luas, kita sebagai warga negara menjadi paham apa sih yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan apa pula yang menjadi hak dan kewajiban negara. Itu. Dan itu semua sudah diatur dalam undang-undang dasar atau konstitusi kita. Nah, itu ya, jadi prolog. Karena materinya belum tuntas dari mata kuliah ini, ya, dan menjelang sampai kepada UTS itu, Bapak telah memberikan gambaran seperti tadi, ya, dan sudah bantu nanti pasca UTS akan kita tuntaskan, ya, terutama fungsi viktimologi dalam rangka memperbaiki berbagai sistem penanganan korban yang ada di negara kita. Dan itu semuanya sudah barang tentu berbasis kepada studi, berbasis kepada riset, berbasis kepada penelitian. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Dan sekali lagi saya berpesan kepada kita semuanya dalam menghadapi bencana non alam ini, ya, itu senantiasa menjaga kesehatan diri sendiri, lingkungan, ya, gitu. Dan senantiasa kita sementara di rumah sajalah. Itu kita sukseskan, dan itu untuk kepentingan semuanya karena ini menyangkut nyawa, ya. Jadi kepada anak-anakku sekalian, ya tahanlah sampai 2 minggu, ya. Anda jangan dulu keluar rumah, jangan dulu banyak berinteraksi dengan siapapun. Ya, kalau ada ajakan-ajakan dari teman-teman untuk berkumpul, sementara tahan dulu lah sampai 2 minggu ke depan. Kenapa? Karena kita semuanya berkewajiban untuk ikut serta, ya, mensukseskan dalam rangka menghambat
penyebaran dari virus COVID-19 ini. Kenapa? Karena virus ini sangat mematikan. Kalau kita lihat dari statistik, ya, itu sangat mengerikan sekali. Nah, kita bisa membantu agar itu tidak terjadi, ya kita menahan diri lah. Tadi untuk tinggal di rumah. Oleh karena itu Bapak juga menyampaikan materi perkuliahan ini kita jarak jauh, tapi mudah-mudahan ya kuliah kita itu juga walaupun jarak jauh ya tidak kehilangan tujuannya, tidak kehilangan makna daripada proses perkuliahan ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Selamat ya, beraktivitas di rumah, ya, lakukan apa yang terbaik, senantiasa menjaga kesehatan, cuci tangan, ya itu cuci tangan yang sering itu, dan jaga jarak interaksi kita dengan orang lain. Ya. Kalau di rumah semuanya sehat, jadi rumah tidak apa-apa, berinteraksi seperti biasa. Yang jangan itu kalau kita berkerumun, berpergian, bertemu dengan orang, nah itu yang harus hati-hati. Itu saja, terima kasih. Ya sekali lagi, semoga semuanya bermanfaat. Ya, kepada Anda semuanya, selamat beraktivitas di rumah. Itu saja, terima kasih ya anak-anakku sekalian. Semoga semuanya sehat, semuanya keluarga Anda sehat, Anda sehat, kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.